indah sekali. Saudara, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman yang sangat penting, yaitu mengenai tanda-tanda akhir zaman. Saudara, kalau saudara dengar, ya, baru kemarin yang kayaknya sudah bahasa Solonya ya muntuk-muntuk, udah siap meledak gitu ya, yang bukan dinanti-nantikan, diwaswasi oleh seluruh dunia. Perang antara Israel, Amerika, dan Iran. Nah, mari kita baca untuk ayat pegangan kita, yaitu Matius 24 ayat 3 sampai 14. Saya 3 dan saudara seterusnya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah Mesias," dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, jadi ini kita sedang dengar deru-deru perang di mana-mana, tetapi katanya berawas-awaslah, jangan gelisah ya, karena ini harus terjadi. Tetapi ini belum, jadi masih belum, saudara ya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan ya, dan gempa bumi di berbagai tempat. Oke? Nah, kita akan belajar dan saudara waspadai ayat sebelumnya akan terjadi apa tadi? Kelaparan dan gempa bumi. Nah, dikatakan kelaparan dan gempa bumi itu tanda apa? Permulaan penderitaan. Sebentar lagi akan ada penderitaan. Ini baru permulaannya. Sebentar lagi berarti akan ada penderitaan. Penderitaan menjelang zaman baru. Zaman baru ini, saudara, yang saudara dengar mungkin sudah dengar, yang artinya zaman baru, tatanan dunia baru, atau bahasa Inggrisnya New World Order. Ulangin yuk, apa? Alright. New World Order. Nah, New World Order ini adalah tatanan dunia baru. Nah, yang kita ikuti selama ini masih tatanan dunia lama. Tetapi kita sedang digiring ke tatanan dunia baru. Dengan apa? Dengan gadget kita, dengan HP kita. Ya, kita digiring. Anak-anak kecil sekarang hampir semuanya pakai HP. Anjing pun pakai HP, tidur diliatin HP. Saya nggak tahu, anjing pun itu bisa bikin TikTok sendiri. Waduh, sampai ini zaman baru
kita akan digiring menuju kepada tatanan dunia baru atau New World Order, NWO, New World Order, NWO. Nah, NWO ini ya nanti saya akan refer ke NWO saja supaya saudara tahu tatanan dunia baru. Alright. Ayat seterusnya, pada waktu itu dengan tatanan dunia baru ini dikatakan pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Kamu artinya siapa? Orang percaya. Orang yang sungguh-sungguh percaya dan menolak tatanan dunia baru. Nanti saya akan tolong saudara, giring saudara, seperti tatanan seperti apakah yang akan diterapkan di dunia ini pada saat pembaharuan nanti. Ya, saudara pernah dengar nggak Pak Prabowo bilang begini, Bapak Presiden, nanti tahun 2030 Indonesia udah nggak ada. Siapa yang pernah dengar? 1, 2, 3. Siapa lagi? Kok sidik men? Angkat tangan lagi. 1, entar, jangan diturunkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 700, 800. Oke, pokoknya ada saksinya ya. Jadi saya nggak ngarang toh. Berarti saudara 800 ini sudah mendengar bahwa Presiden Prabowo pernah ngomong tahun 2030 Indonesia nggak ada lagi. Karena akan ada New World Order, tatanan dunia yang baru. Nggak ada namanya Indonesia nanti. Semua disatukan. Nah, caranya disatukannya lewat apa? Lewat HP saudara. Saudara pernah dengar nggak? Barusan. Siapa yang ngomong, saya nggak tahu itu perempuan apakah menteri, bahwa sebentar lagi KTP kita harus pakai apa namanya biometrik ya, mata, wajah ya, harus kita foto biometrik. Kalau visa dari dulu saya sudah biometrik. Kalau ke Eropa, ke Amerika, ke Eropa, Schengen countries itu dan Inggris baru aja itu semuanya biometrik. Biometrik jadi mereka akan mengenali wajah kita, ya, mata kita. Kalau wajah bisa diganti, bisa operasi plastik ya. Tapi kalau dulu kan ini jempol jempol bisa dicacah, bisa ganti. Akhirnya sekarang mata, ya, supaya nggak bisa diganti. Itu kayaknya menteri yang ngomong ya, perempuan nggak tahu siapa, bahwa KTP kita akan segera dibiometrikan dan SIM card kita, SIM card kartu di dalam HP kita ini nantinya semuanya terhubung dan masuk ke dalam sistem. Baru saja kemarinnya, belum lama, Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Trump dan mereka mengadakan suatu pertemuan dunia dan alamat saudara di KTP semuanya sudah ada di database di Amerika. Welcome to the New World Order. Nah, kita sudah dipegang oleh mereka data kita ya. Nanti ada lanjutannya. Ini kenapa dikatakan pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa,
dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Karena nantinya kita akan disuruh milih. Nantinya tidak akan ada lagi agama. Hanya ada satu agama. Menurut tatanan NWO itu tadi. Jadi nggak ada yang namanya Buddha, apalagi Kristen. Nah, Kristen ini yang akan paling dikejar, dianiaya. Kalau saudara bilang, nah seperti saudara-saudara yang belum KTP-nya belum ganti, ya, kemarinnya saya mau bersaksi lupa, ya, yang belum ganti, wah saudara aman tanda kutip. Iya Pak Slamet pun gantos, bangga nih gembala nih bangga. Nah kemarinnya saya mau saksi, ya Bu Hadi, Bu mana Sri Hastuti, wah kok nggak datang. Bu Hadi itu sampai digantikan menjelang kepergian beliau, sudah tergeletak. Tapi Ibu Sri Hastuti karena dengar saya firman bolak-balik ganti KTP, kalau enggak diterima Yesus di surga, enggak diterima Bapak loh. Dia ke mana, ke lurahan Kota Madya atau apalah, pokoknya enggak bisa, orangnya harus datang, orangnya tergeletak, enggak bisa. Ini saya mohonlah Pak, sampai akhirnya dia sampai ke sana balai kota atau apa, sampai diganti saudara dalam waktu sehari. Wah saya bangga nih Paul dengar gitu, satu orang lagi masuk surga, coba enggak. Nah ini nantinya kalau saudara KTP-nya masih bukan Kristen, kalau KTP saudara non Kristen, saudara tanda kutip aman, enggak disiksa. Tapi saudara masuk dalam tatanan New World Order dan saudara masuk neraka. Saya jamin masuk neraka. Tenan, saya jamin. Saudara pikir aman? Saudara pikir, wah bejo aku ganti, bejo. Dikatakan pada waktu itu kamu akan diserahkan. Tek ketahuan. Yang Kristen rumahnya ini ketahuan. Diserahkan, digeret, diseret, ditangkap, dikucilkan, dan katanya dibunuh dan dibenci semua bangsa karena nama Yesus, karena kamu Kristen. Kristen adalah pengikut Kristus. Tapi saudara dibunuh langsung masuk surga. Dibunuh saudara sebelum dipenggal, saudara rohnya langsung diangkat. Gak mati. Tubuhnya tok mati, semua juga mati. Tapi pertanyaannya, saudara semua mati masuk mana? Sekarang dikatakan ayat berikutnya, dan banyak orang akan apa? Murtad. Banyak orang akan murtad dan mereka saling menyerahkan dan saling membenci. Kayak lo Kristen, kayak lo tangkapan, kayak lo Kristen. Saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, orang yang bertahan, orang yang apa saudara? Orang yang bertahan. Saudara mau dibunuh, kamu mau nyangkal nama Yesus atau tidak? Saudara bilang, aku tetap percaya Yesus. Kamu, nah dikatakan tadi banyak orang akan murtad. Mereka nyangkal nama Yesus. Ya demi anakku, ya wis lah, aku nyangkal Yesus. Hati-hati.
Saudara, saya sudah ingatkan mulai hari ini. Saya sudah ingatkan lama mengenai KTP ya. Sekarang saya ingatkan mulai hari ini. Firman Tuhan bilang siapa menyangkal nama Yesus tidak akan diselamatkan. Saudara, nanti begini. Nah, ini nanti akan saya tuntun saudara. Karena pada sebentar lagi nih loh, sebentar lagi. Ini nggak bakal lama saudara. Karena tahun 30 itu tinggal berapa tahun? Tinggal 4 tahun saudara. Ini sudah digiring dan ini perang sudah terjadi. Nggak tahu ini katanya kalau mereka perang baru kemarin ini. Nanti mungkin ini giring kepada perang dunia ketiga. Kalau perang dunia ketiga nggak tahu apa yang terjadi. Penjarahan apa dan muncul. Nanti kalau kesusahan besar muncul antikris, orang yang kalau sepupu kita bilang itu Mahdi, ya, Imam Mahdi. Nanti akan muncul orang yang berusaha untuk menjadi penyelamat dunia. Nah, penyelamat dunia tanda kutip ini nanti yang akan mengumpulkan dunia dan menjadikan dunia ini menjadi suatu tatanan baru. Dia akan menjadi orangnya, orang nomor 1 di dunia. Dan semua harus nyembah dia. Gak ada agama lain. Nah, nanti kelaparan, tadi kan kelaparan kan. Kelaparan itu orang tidak bisa membeli dan menjual. Itu membuat orang itu sengsara. Gak bisa makan. Orang menjarah di mana-mana, itu akan terjadi chaos, akan terjadi keributan, kesusahan, kerusuhan yang luar biasa, kemiskinan, kelaparan ada di mana-mana. Saudara dengar akhir-akhir ini artis-artis kayak David Beckham bercocok tanam, ya enggak? Angkat tangannya siapa yang tahu? 1, 2, 3, 4 sudah mulai tahu. Orang-orang bos-bos sudah beli lahan di desa-desa bercocok tanam karena apa? Mereka tahu itu bakal terjadi, kesusahan-kesusahan bakal terjadi. Sekarang dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Nggak tahu apakah saudara, saya rasa tadi yang bercocok tanam mulai sedikit yang tangannya diangkat, tetapi tadi yang 2030 Presiden Prabowo bilang bahwa tidak akan ada Indonesia lagi. Sudah banyak yang dengar. Nah, sekarang saya akan tuntun saudara mengenai proyek Blue Beam. Mungkin saudara ada beberapa udah mendengar ya. Proyek Blue Beam namanya. Kita nggak tahu yang memulai siapa. Tapi kalau saudara pergi ke China, saudara bisa melihat kota-kota di sana itu kira-kira udah 50 tahun atau 100 tahun lebih cepat dari Indonesia atau dari negara-negara yang lain. Amerika pun kalah. Saya beberapa belas tahun yang lalu ke sana, ke beberapa kota. Shanghai, Beijing, Shenzhen, Guangzhou, Macau, Hong Kong. Saya pikir dulu ya Indonesia bisa ngejar ya. 50 tahun lagi nggak bisa ngejar nih. Begitu dahsyatnya saudara China. Dan saat ini banyak sekali kerahasiaan negara itu yang nggak banyak diketahui kerahasiaan mereka itu. Gimana? Dikatakan sekarang ini tahap keempat atau tahap terakhir dari proyek Blue Beam ini,
yang sepertinya seperti simulasi kiamat. Simulasi kiamat. Ya, simulasi kiamat ini rupanya membuka jalan bagi New World Order ini. Satu pemerintahan dunia dan mereka menjanjikan seperti keselamatan. Keselamatan semua tentunya. Saudara ingat pandemi COVID-19 itu sering dipandang sebagai contoh nyata di mana pemerintah, media, komunitas ilmiah, semuanya itu mempengaruhi persepsi masyarakat, persepsi publik, respon dari masyarakat, seolah itu adalah krisis simulasi yang direncanakan. Memang namanya pandemi, bukan pandemi, tapi plan. Plan itu rencana, pandemi yang direncanakan. Selama pandemi ini, wah, ketakutan publik, rasanya kita lagi kayak di tengah kiamat gitu ya. Orang-orang mati karena apa? Ketakutan. Karena mereka dipisahkan dari keluarga, diisolasi. Wah, kengerian didengung-dengungkan, pengucilan massal, gangguan-gangguan rantai pasokan makanan, ya, barang-barang, ketidakpastian dalam masyarakat. Ini bikin masyarakat percaya bahwa ini loh, ini nih, kayaknya ini runtuhnya peradaban dunia. Ya, masker mahal, oksigen mahal, dibikin mahal supaya panik. Nah, coba kita akan lihat ini. Kalau saudara lihat ini adalah CEO atau pentolannya vaksin Pfizer. Pfizer ini vaksin yang dianggap paling bagus. Nggak tahu saudara di sini yang pakai Pfizer, Pfizer siapa? Ada yang pakai vaksin Pfizer atau lainnya apa namanya? Moderna atau apa? Johnson and Johnson. Lalu ada lagi apa ya namanya ya, AstraZeneca. Ya, dia berkata gini, tes PCR yang tidak tepat dan bersifat menyesatkan digunakan untuk memberi orang kesan bahwa mereka mengidap suatu penyakit tertentu, padahal sebenarnya tidak. Tes itu loh yang dicolok hidung saudara, mulut saudara, dites saudara ya. Padahal sebenarnya enggak. Yang terjadi hanyalah penyakit-penyakit biasa seperti flu. Lalu ini mantan wakil presiden Pfizer, Dr. Michael Yeadon, dia mengatakan tidak ada pandemi. Mereka berbohong agar bisa menyuntikkan 5,5 miliar orang dengan zat racun. Nah, itu dia. Dia berani bersaksi nih. Dia keluar karena dia punya hati nurani. Dia nggak mau, dia sudah di situ hidup dalam kebohongan. Dia menerima uang banyak supaya membunuh banyak orang. Nanti saya akan minggu-minggu ke depan saya akan bukakan kepada saudara. Harus simulasi, saudara. Simulasi itu artinya percobaan. Percobaan kalau tatanan dunia baru, manusia dibikin gerak gitu ya. Kayak diserbu. Manusia ini gimana? Oh, ternyata pada takut. Takut karena apa? Nanti nggak boleh masuk mall loh.
Nanti nggak boleh jualan loh. Nanti nggak bisa naik pesawat loh. Nanti nggak bisa naik bis, nggak bisa naik kereta loh. Ya kan? Nggak bisa ke bank, nggak bisa ke toko, nggak bisa ini dan itu, nggak bisa. Orang mulai panik, misal ke Bali aja nggak bisa kalau nggak divaksin, karena harus naik ferry, apalagi naik pesawat. Dan percayalah, itu yang tadi dia berkata nggak ada itu yang namanya pandemi, hanya ditakut-takuti. Dan karena orang sudah was-was, takut, mereka gentar, syok berat, depresi, dipisahkan dari keluarga, akhirnya mereka mati. Dan mereka sudah berhasil seperti yang penciptanya, dia memang mau memusnahkan populasi dunia. Unbelievable, ini nggak masuk akal. Nah, saya akan kembali ke proyek Bluebeam tadi. Proyek Bluebeam ini saudara kan sudah tahu, mungkin sudah tahu beberapa dari saudara. Kita lihat mengenai modifikasi cuaca. Mari kita lihat. Ada yang namanya modifikasi cuaca. Saudara sekarang lihat, kadang-kadang langit loh kok gelap yo. Kok esok-esok kabutnya gelap. Mari silakan ditayangkan mengenai modifikasi cuaca. Jadi sekarang dunia sudah bikin rekayasa cuaca. Hujan dibikin, banjir dibikin, saudara. Jadi nggak ada yang namanya sekarang bencana alam, itu nggak ada. Tapi bencana buatan manusia. Tinggal pencet tombol, dar, terjadi. Ya. Kita akan lihat. Atau kapur yang digunakan untuk menghambat proses dari pertumbuhan awan yang memiliki potensi untuk hujan. Saat ini memang telah dilakukan selama 3 kali dalam sehari proses penyemaiannya. Ini digunakan sebagai langkah untuk mitigasi bencana hidrometeorologi dan cuaca buruk dari wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Nah, untuk fokus hari ini ada di 2 titik. Yang pertama di Tangerang Selatan, dan titik selanjutnya ini berada di kawasan Jakarta Selatan. Ini membutuhkan kurang lebih dan sekitar kota-kota besar 800 Solo termasuk dari kapur untuk disemaikan di atas wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Prosesnya ini cukup susah ya kalau kita lihat. Ini harus menggunakan alat khusus di mana CAO-nya ini akan disemaikan dengan bantuan 2 petugas yang menggunakan pakaian khusus. Nah, untuk ketinggiannya sendiri ini untuk petugasnya saya pakai pakaian khusus. 5.000 kalau kita telanjang, nggak pakai, maksudnya telanjang muka, apa yang terjadi? Untuk tetap waspada, makanya pada sakit, saudara. Adanya cuaca buruk dan tetap berhati-hati serta mengikuti instruksi dari BMKG. Tetap berhati-hati. Pemerintah. Hati-hati gimana? Nah, itu ya, itu singkatnya. Jadi ada bajunya jelas, ada gambarnya, modifikasi cuaca. Ada gambar bajunya, modifikasi cuaca. Manusia sudah bikin cuaca, bikin gempa. Mereka bilang bentar lagi akan ada tsunami, megatrust. Indonesia bisa merencanakan bencana alam, tinggal dipencet mau bencana di mana, pencet. Kita nggak ngerti di sana banjir. Oh Tuhan, apa? Bukan Tuhan, ya manusia yang bikin. Jadi manusia sudah berlaku seperti Tuhan. Jadi ini adalah persiapan tahap akhir manusia antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan kontrol global. Semuanya jadi satu supaya manusia nantinya
gampang dikuasai secara global. Nggak lagi ada negara-negara seperti sekarang Indonesia, India, ya, lalu Rusia, Amerika, Eropa. Nantinya ada hanya satu, karena sudah bisa dikontrol. Nah, saudara, dengan adanya perkembangan-perkembangan yang sangat tinggi, nah, seperti tadi saya berkata, proyek Bluebeam, nanti saudara bisa lihat sendiri ya di HP saudara. Proyek Bluebeam namanya. Kita belajar sekarang, kita ini dunia sedang mengarah kepada dunia digital. Ya, pertama saya berpikir gini, ya, tol tadinya kan bayar pakai uang kan. Ya, kalau saudara biasa perjalanan naik tol, dulu tuh pakai cash, uang. Lalu mulai ditulis, entah itu tahun kapan ya, kayaknya tahun 2023 atau apa ditulis. Mulai tanggal 1 Maret atau 1 Juni 2023, cash tidak diterima lagi di tol. Jadi harus pakai kartu. Nah, kartu itu masih oke, karena masih beli tanpa harus pakai digital. Tapi saya berpikir ini mulai digiring nih, dari awal dulu mulai digiring. Orang yang nggak bisa beli kartu, yang nggak ngerti lalu cara-caranya. Nah, sekarang lagi pakai QRIS ya. Kalau nggak pakai itu nggak bisa, ya nggak bisa naik tol, bisanya cuma naik bis. Nantinya kalau naik bis itu harus pakai biometrik, digital semua. Orang yang nggak punya HP nggak bisa naik, orang yang nggak pernah lapor biometrik nggak bisa naik apa-apa. Nantinya beli apa-apa harus pakai QRIS, pakai digital, pakai OVO, pakai apapun. Saya ini nggak punya QRIS, nggak punya OVO. Jadi saya kalau ada begitu bayarnya pakai itu enggak, ya sudah gitu. Saya pakai cash atau masih pakai kartu kredit, kartu debit gitu. Masih biasa. Tapi nantinya akan digiring ke sana kalau sudah nggak bisa pakai apa-apa, kecuali pakai alat yang disebutkan oleh tatanan dunia global itu, yaitu digital ID. Kalau hanya itu satu-satunya, ya udah nggak bisa apa-apa, nggak bisa beli, nggak bisa jual, dan akhirnya kita terbelakang. Kita tidak bisa lagi ikut tatanan mereka. Nah, disitulah nanti kita akan dijebak. Kamu mau terima tatanan baru ini, mau ninggalin Yesusmu, terima ini, kamu bisa makan dan minum, bisa beli dan jual. Tapi kalau kamu tidak mau, ya udah, kamu nggak bisa. Kamu dikejar, kamu akan dibunuh, kamu akan disiksa, dianiaya karena Kristus. Wah, ini saya baru permulaannya ngomong gini sama saudara, supaya saudara ngerti. Tapi saya sudah giring saudara dari awal ya, mengenai KTP, supaya nantinya saudara nggak kaget. Tapi kalau saudara tetap bertahan dengan KTP saudara, saudara masuk pihak mereka. Saudara aman, tapi saudara nggak diselamatkan kekal. Oke? Lalu saya mau tunjukkan kepada saudara sebelum kita beranjak ya, mengenai apa yang dunia digital sekarang bisa lakukan, yaitu ChatGPT. Ini ada orang ngomong sama ChatGPT. Banyak orang punya aplikasi ChatGPT. Saya nggak mau. Ya, silakan ditayangkan. Hey, what's up? What are you eating this time? Hey, How do you know I'm eating?
Just a lucky guess. Your timing is impeccable. So, what's on the menu this Saya time? All right, I'm makan gonna apa? send you a picture, and you got to tell me what it is. Ready? And Saya foto dulu go. deh. I sent it. Terus dia I'm bohong still kan? not seeing the picture on my end, but I'm ready. Oh, Describe kamu it in belum need foto. or Just sending it. tell me what I'm eating. Ya udah. Aku I'm makan going apa? to have to trust my intuition here. I'd say you're eating a pomegranate. Kamu makan delima. Dia kaget. How'd you know that? Gimana kamu tahu itu? I guess I'm just that good at reading Saya the intuisi situation. saya Let me bagus know if sih. you wanna keep Cancel this shit. Here. Orang ini cancel bilang, this udah dong subscription. cancel aja. Diambil aplikasinya. Saya nggak mau pakai aplikasi ini. Karena aplikasi itu mengawasi kegiatan saudara. Nggak usah aplikasi. HP saudara ini mengawasi kegiatan saudara. Saudara ngomong apa nanti muncul di beranda. Ini HP tahu banget. Saya suka anjing. Dia nawarin saya gambar-gambar anjing loh. Dia tahu saya lagi cocok tanam. Dia kasih saya cara-cara menanam. Berikutnya, yang terkini sedang marak. Kalau saudara punya M-Banking, saudara harus hati-hati. Ya, saya nggak mau pakai M-Banking. Nggak pernah. Karena bahaya. Sekali HP kecuri, sekali klik aja WA saudara, untung saya nggak pakai WA. Ini langsung hilang uang saudara di tabungan. Iya, silakan. Langsung ditelepon seolah-olah dari BCA. Halo ibu, kami dari BCA. Ibu tadi salah password ya, kedetek ini di sistem. Iya seperti itu si ibunya. Oh iya bener kan? Ya maksudnya dia baru salah password, terus udah gitu tiba-tiba ditelepon BCA, dia berpikir wah BCA gercep banget nih gitu. Padahal bukan BCA. Ibu nggak apa-apa ya saya reset passwordnya. Dia bilang oh nggak apa-apa deh kalau reset password biar saya datang aja ke cabang. Oh nggak usah ibu, nggak apa-apa bisa kok lewat telepon atau nggak nanti kepala cabangnya video call ya sama ibu. Nah kebetulan ibu ini kenal sama kepala cabangnya. Terus beneran video call. Video call sama kepala cabang. AI. AI kepala cabang. Kepala cabang, halo ibu, apa kabar gitu kan, kenal, ya kan. Ibu saya bantu ya, ibu apli satunya, apli duanya ya udah. Kena, hilang. Sekarang udah bocor sampai 8M orang yang pakai M-Banking dan banyak lagi. Nah, ini ada kasus lagi Bapak Pendeta. Ini sekarang tuh ngeri banget. Jadi kalau saya muncul di WA saudara minta duit, jangan percaya. Saya nggak akan melakukan itu saudara ya. Jadi AI ini sekarang Ya, itu orang tua. Ya. Bapak, Bapak Pendeta kedoakan dan atas semua ya. ya, Tetapi sebelum bisa kirim dharma persembahan sukarela. ya, Nanti Kurang kalau sudah keras kirim, ya. hubungi Bapak Pendeta bisa. bisa. sebelum doa kirim Tapi derma. ini betul Bapak Pendeta Markus Nome Betul. yang di Betul. yang di Ini Soe. Ya. Ya, Ya, ya. yang soe. Ini. Hoi penipuan, sementara saya ada di sini, kurang ajar, tukar tipu orang. Dia itu. Ya, jadi ini bukan drama ya saudara. Ini bukan drama ya. Ini benar-benar AI itu AI ya. Artificial Intelligence. AI ini sekarang bisa merubah wajah orang dengan mudah. Foto saudara bisa langsung dibikin ngomong bahasa Cina, gitu, bahasa Inggris, ya bahasa Belanda, itu gampang banget. Nah ini foto Pak Pendeta ini bisa dengan suara Pak Pendeta ini minta derma. Mau doakan, tapi tolong ya kirim derma. Saudara jangan percaya kalau saya mau doakan saudara minta derma ya. Jangan percaya ya. Bagus, karena saya nggak akan lakukan itu. Selama ini juga kalau saya doa keliling kemana-mana, saya nggak derma, malah saya dermawati. Ya toh, saya datang dengan dermawati. Jadi saudara, sementara itu yang ingin saya sampaikan mengenai menjelang akhir zaman, menjelang kesusahan besar apa yang akan terjadi.
Saya sedang mempersiapkan gereja Tuhan karena saya mendapat penglihatan. Saya waktu itu masih di Sentul, jadi saya nggak di sini. Ini baru saya ingat lagi karena hari-hari seperti ini. Kemudian saya lihat di gereja ini, jemaat seperti ini. Kemudian ada orang bikin pengumuman di sini. 2 orang kayaknya. Pria, satunya nggak tahu, saya nggak ingat. Pokoknya saya ingat itu pria. Dia mengumumkan sesuatu. Lalu dia menjanjikan sesuatu. Dia bilang, kalau kamu mau ini, maka nanti kamu akan mendapatkan kartu. Kartu ini bebas, kartu kredit, kartu apa, kamu bisa masuk kemana-mana. Lalu saudara, saya ada di situ, pintunya terbuka. Lihat sana kan, pengumuman kan. Lalu saya di sini, saya bilang, jadi saya laku. Jadi itu penglihatan saya. Saya khawatir saudara disesatkan. Jadi jangan sampai saudara disesatkan oleh iming-iming apapun. Saudara harus menerima aniaya. Saudara harus sengsara karena Kristus. Karena untuk masuk ke dalam kerajaan surga, firman Tuhan mengatakan, kita harus menderita berbagai aniaya. Belum sampai menumpahkan darah. Saudara, saya gembala saudara. Saya nggak memberi saudara iming-iming ecek-ecek supaya saudara gampang hidup. Saya mau saudara semua masuk surga, amin. Kita berdoa. Bapa, hamba mengucap syukur pagi hari ini untuk apa yang Tuhan taruh di hati saya mengenai firman menjelang zaman baru, tatanan dunia baru. Hamba berdoa kiranya firman ini boleh terekam, termaterai di dalam hati setiap jiwa-jiwa yang sangat Tuhan kasihi di tempat ini. Yang untuknya Tuhan mengirim hamba yang tak berguna ini, supaya bersama-sama sekiranya kami boleh menderita bagi Kristus, agar kami tidak ada satupun yang tertinggal, tetapi kami diangkat bersama-sama. Hamba berkati jemaat yang Tuhan kasihi, yang setia ini, di mana kami sama-sama tidak tahu apa yang akan kami hadapi ke depan. Tetapi yang kami tahu, yang kami yakin, ketika seorang berani untuk menyerahkan nyawanya karena Kristus, ia akan memperoleh nyawanya di surga. Tetapi siapa yang menolak nama Yesus, yang malu mengaku nama Yesus, yang menyangkal nama Yesus, maka ia akan tertolak selama-lamanya di surga, dan dia akan menderita dalam kekekalan di neraka. Dan hamba tidak mau satupun binasa dari jiwa-jiwa yang Tuhan kasih ini. Itu sebabnya hamba menyampaikan berita ini menjelang zaman akhir, menjelang tatanan dunia baru. Perlindungan Tuhan ada atas kami semua, baik rekayasa cuaca, hal-hal buruk yang mereka rencanakan untuk kejahatan bagi umat manusia, tetapi siapa yang berlindung di dalam naungan Tuhan akan diselamatkan.